Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube A Irfan Bahri. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya pribadi tentang anak saya yang menderita Adrisyani, yaitu tidak mempunyai tempat pembuangan BAB atau anus. Jadi bisa dibilang juga tidak mempunyai pantat ya teman-teman. Kali ini saya akan membagikan cara untuk teman-teman sekalian, barangkali ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian yang punya anak penderita Adrisyani seperti anak saya ini. Terutama ya teman-teman, anak kita itu walaupun baru keluar dari rumah sakit, yang penting anaknya tidak panas, itu boleh dimandikan teman-teman. Anak saya dulu itu pertama ketahuan tidak mempunyai pembuangan anus itu pas umur 2 hari teman-teman. Jadi langsung saya bawa ke rumah sakit Bangkalan, RS Bangkalan, langsung ditangani dengan Dokter Arif Oktivia. Jadi Pak Dokter Arif yang sangat baik sekali, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga selalu sukses dalam membantu dan merawat anak-anak yang mempunyai derita Adrisyani. Terima kasih banyak untuk Pak Arif dan Bu Ari yang ada di ruang bedah poli anak di lantai 3 RS Bangkalan. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke teman-teman, mari kita langsung saja ya. Langkah pertama, anak kita itu harus dimandikan dengan air hangat ya teman-teman. Air hangat. Jadi ya bisa juga dengan air rebusan daun sirih, bisa juga. Jadi untuk disabun semua supaya bersih. Di sini pun supaya bersih teman-teman. Ini kan tempat lubang pembuangan ya. Jadi bersih. Nah, setelah bersih semua disabun, di selah-selahnya ini harus kita bersihkan juga teman-teman. Jadi teman-teman setelah anaknya dimandikan harus punya kasa. Bisa kasa gulung seperti ini yang ada ecerannya, ini cuma 5.000 ya, seperti ini di apotek ada. Dan ada juga, bisa juga yang pakai kasa steril, ini 15.000 kayak di apotek, jadi isinya cuma 16 biji. Kalau pengen awet pakai yang ini. Kalau saya sendiri berhubung saya memang pengen awet, jadi saya pakai kasa gulung. Caranya teman-teman, anak kita udah dibersih, mandi, sebelum diselesain mandi itu, sebelah samping atau sebelah sininya ya teman-teman, di sebelah sini stoma ini, kita harus gores-goresi pakai kasa ini supaya bersih banget, supaya tidak berkuman nantinya. Bersih, setelah bersih teman-teman, baru anak kita itu angkat ke tempat tidur lah, atau ke kasur, ke bantalnya. Langkah kedua untuk teman-teman, setelah nyampe di kasur bantal ini, dibersihkan lagi teman-teman. Pakai ini ya, pakai air infus yang 09 teman-teman, 09. Jadi sengaja saya kasih tempat ini supaya gampang untuk semprot gitu teman-teman. Bisa juga untuk teman-teman, karena dari dokter di Bangkalan dikasih juga ya, diganti suntikan begini, disedot baru disemprot gini-gini teman-teman. Bisa juga ya, berhubung saya pengennya lebih gampang ya, saya cari cara tersendiri pakai tempat ini. Tapi ini semuanya harus steril teman-teman ya. Dan jangan lupa setelah itu bersih teman-teman, jangan lupa juga selop tangannya ya, supaya terjaga kebersihan anaknya ya. Aduh, sobek teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jadi sarung tangan ini sangat bermanfaat sekali untuk anaknya, supaya karena anaknya sudah bersih, masa ya tangannya tidak pakai sarung. Jadi supaya tidak terkotori lagi teman-teman ya, supaya nggak mudah terinfeksi. Jadi teman-teman setelah bersih ini anaknya, baru dikasih salep. Kalau saya salepnya ini pakainya gentamicin sulfate ya teman-teman. Ini murah,
cuma 5.000 kalau beli ya di apotek. Ada juga yang jualnya 6.000 ada. Ya tergantung sih. Kalau saya dibelinya di apotek Tanah Merah Utara Jalan ya, bukan yang 24 ya. Kalau yang 24 di sana lebih mahal karena 24 jam. Kalau yang di barat di depan pasar itu ini cuma 5.000. Tapi kalau di apotek 24 ini 9.000 teman-teman. Jadi ini salep sudah dibuka, baru dioleskan teman-teman sini. Oleskan. Terus selanjutnya, setelah itu ya tergantung teman-teman. Teman-teman itu mau pakai kantong stoma yang dari dokter apa langsung bikin sendiri yang dari plastik umpamanya. Kalau yang dari dokter ya teman-teman, ya sama, ini harus kita siapkan gunting teman-teman. Ini ukurannya sekitar 33 mm ya. Ini dimasukkan ke sini teman-teman, jadi digunting sampai bundar supaya nantinya gampang masukkan. Baru setelah itu nanti ini dibuka. Nah, apa itu namanya teman-teman? Ini setelah dibuka, pasang. Nah gini teman-teman, baru jepitannya harus masang yang rata ya teman-teman, supaya tidak bocor nantinya kalau kantong stoma yang dari dokter teman-teman ya. Itu setelah itu gitu teman-teman. Baru habis itu, setelah, karena kenapa saya pasang dulu begini, supaya tangan anak itu tidak mudah menyentuh ke ini, ke anus yang dikeluarkan di sini, supaya kalau dipegang kan luka nanti teman-teman. Karena namanya anak kecil ya, makanya ininya dipasangi dulu. Baru setelah itu kita pasangi anak kita itu minyak telon ya, Mi Baby ya. Minyak telon ini kalau saya sendiri minyak telon plus ya 8 jam ini untuk tahan nyamuk 8 jam. Jadi dipasangi ya teman-teman, supaya anak kita itu tidak mudah panas, masuk angin, dan tidak mudah digigit nyamuk. Jadi setelah itu dipasangi, baru kita ambil bedaknya. Tapi saya nggak bawa bedak nih teman-teman. Bedai, anaknya dibedai, terus bedai supaya rasa hangat ya. Setelah itu anaknya, kalau misalnya pakai ini ya teman-teman, langsung dikasih kaos saja, sudah pakai celana sudah. Nah kalau umpama teman-teman merasa kemahalan pakai ini atau merasa kasihan untuk melepas yang dari kulit ini, kan ini lemnya banyak ini, jadi kalau nempel itu ngelepasnya itu percis kayak kulit nih warnanya, jadi kayak mau ikut gitu loh kulitnya. Ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya karena kasihan anak saya itu, bukan gimana ya, kasihan yang pas mau dilepas, pas masangnya enak tapi pas ngelepasnya itu sulit teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya awalnya itu pakai plastik yang ada kelinnya gini teman-teman, tapi saya bikin ini berhubung kemarin sudah habis semua karena saya sudah nggak pakai lagi ini. Nah pakai plastik di lubang juga sama kayak ini gedenya. Nanti dikasih di sini dikasih double tip ya. Kalau mau bikin plastik double tip, nanti dilubangin supaya di tengah itu bisa masang ini supaya bisa nempel teman-teman. Ini kalau pakai plastik. Tapi terkadang teman-teman kalau pakai plastik ada juga kulit bayi itu yang sensitif, ibaratnya iritasi kadang ya. Iritasi tidak mau dipakai plastik kadang. Pakai ini pun kadang juga ada yang iritasi yang nggak mau. Jadi untuk saya sendiri sekarang udah nggak pakai ini, yang dua ini udah nggak dipakai mas teman. Jadi saya pakainya ya pakai tisu saya teman-teman, pakai tisu biasa. Nah ini loh tisunya, tisu ini modelnya. Saya ambil tisu yang paling kecil ya, karena lebih mudah dia. Ini harganya cuma sekitaran antara 9.000-an teman-teman. Jadi untuk lebih awet biaya, ini caranya ya, cara masang tisunya teman-teman. Kalau untuk saya, untuk anak saya pribadi begini, kita sudah siap kasa gulung ya, kayak ini sudah siap kasa gulung. Kalau sudah siap kasa gulung seperti ini teman-teman, baru kita ambil di ini ya, dikira-kira saja teman-teman, agar nanti kasa gulung ini bisa dilipat ya, dilipat dan dilubangi tengahnya.
Dilipat seperti ini teman-teman, baru ditekuk, baru dilubangi di sini supaya nanti bisa masuk di stoma sini teman-teman. Ada pun juga kasa yang ini steril, bisa juga lebih lebar, lebih bagus, tapi harganya kan lebih mahal teman-teman. Ini untuk saya pribadi ya, ini cuma ngasih contoh untuk teman-teman supaya lebih awet aja. Ini setelah berlubang begini teman-teman, cara masangnya yang ini tadi kan sudah dikasih salep ya, ini ya sudah dikasih salep, baru ini masangnya begini teman-teman, dikasih kasa itu begini. Si dadanya kan dikasih kasa di sini, kasih kasa teman-teman. Pasti teman-teman heran, loh kok dikasih kasa terus gimana nanti kalau ini, pasti gitu kan. Makanya teman-teman saksikan terus sampai akhir video ini supaya teman-teman tidak salah paham ya, saksikan ya sampai akhir. Jadi teman-teman, di sini saya membagikan tip ini karena saya memang mempunyai anak yang menderita atrisiani teman-teman. Jadi sini udah dikasih salep ya teman-teman, dan jangan lupa juga teman-temannya kan kalau dari dokter nggak seberapa banyak sih dikasihnya ya, jadi kita itu harus beli sendiri teman-teman, beli Ultrafix. Kalau saya makanya yang ini yang lebarnya 10, panjangnya 5 meter, itu beli di apotek nih teman-teman. Teman-temannya nih pasti yang mempunyai anak menderita atrisiani pasti mengalami seperti saya juga begini, pasti. Jadi saya sengaja bikin ini ya teman-teman. Ini caranya setelah pasang kasa, ini digunting, Ultrafixnya digunting teman-teman. Ini kan ada kotak-kotak ya. Ini ambil di satu kotak ini dibagi dua teman-teman. Nih ya tak contohkan, tak ambil satu kotak dulu supaya teman-temannya lebih paham. Ini kan ambil satu kotak teman-teman ya. Ini dijadikan dua. Ya kalau bisa diluruskan guntingnya ya supaya bagus. Tapi ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, sebisanya saja. Nah baru di sini ada selahnya, ambil. Kenapa dipakai Ultrafix teman-teman? Pasti heran kan? Ini di gini teman-teman, cering. Supaya kasanya itu tidak gerak teman-teman, karena kalau anaknya lincah aktif pasti gerak-gerak teman-teman dan jatuh nanti. Nih bisa pun juga dikasih Ultrafixnya itu 4 teman-teman, yang ke sini juga dikasih ya, umpama dikasih yang ke situ seperti kayak tadi juga digunting dikasih begini, bisa juga teman-teman. Ultrafixnya kasih 4 bisa juga, kasih 2 juga bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya udah lengket 2 ya nggak usah kasih 4, ini supaya lebih rapi kasih 4. Misalnya di sini 1 lagi teman ya, kan 4 jadinya. Jadi setelah dikasih ya, dikasih ini semua, baru anaknya itu, kalau saya pribadi dikasih ini teman-teman, gurita. Gurita. Pasti teman-temannya heran. Ntar ya teman-teman, dikasih gurita. Mari Cong, pindah ke sini dulu. Guritanya dipasang di sini. Baru dikasih bedak dikit ya supaya di sininya anaknya udah hangat. Nah, ini teman-teman. Loh kok dikasih gurita? Terus itu nanti kalau ini gimana? Kan pasti gitu kan ya. Jadi kalau belum selesai ya mungkin teman-temannya heran, kenapa kok dikasih gurita. Ini cara mudah dan cara gampang dan cara awet biaya. Ini dikasih gurita teman-teman, setelah itu ambil tisu yang kecil ini ya. Nanti di sini itu dikasih sedikit saja, sedikit salep genta micinnya ini. Baru di ujungnya sini kalau saya disemprotin pakai infus ini dikit, sedikit gitu dikit ya, supaya basah. Nah, terus ditempeli ini teman-teman, ditempeli yang ada salepnya itu ya teman-teman ya. Nih kan salep pasti basah kelihatan begini teman. Baru diambil juga tisunya 2 belah. Sengaja ambil yang kecil karena kalau ambil yang besar tuh kadang ukurnya tuh lebaran teman-teman. Jadi kita double saja, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita double saja.
baru diginiin teman-teman ya. Baru dipasang guritanya teman-teman, pasang guritanya, gurita adiknya. Si dedeknya kan biasanya sih harus berdua teman-teman. Kalau ini kan boneka jadi bisa sendiri. Kalau untuk dedeknya nantinya harus berdua, harus ada yang megang tangannya ini teman-teman, dan tangannya ini dedeknya kadang juga pegang-pegang. Ini cara mengikat gurita yang paling bawah itu harus lebih kencang daripada yang di tengah teman-teman. Paling bawah, paling atas itu lebih kencang ya. Nah, lebih kencang. Ini diikat yang paling atas dulu atau yang paling bawah dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan yang tengah dulu ya. Yang tengah itu gampang terakhiran nanti. Ini udah kencang. Supaya kenapa dikencangin dikit? Supaya tidak mudah melosot ke atas, ke bawah, ke samping gitu teman. Nah ini kan sudah masang, tinggal nguket guritanya. Jadi selopnya nggak apa-apa dibuka sarung tangan. Jadi yang tengah ini teman-teman hanya sekedar saja ya, jangan terlalu kerat, jangan terlalu kencang supaya tidak mengganggu untuk stomanya tadi itu. Nah gini teman-teman, ini sudah digurita, nanti kan si dadanya itu kan pasti ya teman-teman ya, berak ya bang BAB, jadi dia tuh buangnya ke sini, ke tisu tadi itu teman-teman. Ya kalau dibiarin terus nggak diganti-ganti ya penuh belepotan. Jadi kalau sudah itu nanti kelihatan basah dikit tisu itu, jadi kita harus cepat-cepat menggantinya supaya anaknya itu tidak mudah beriritasi. Jadi sebagai orang tuanya harus ya sabar dan siaga ya, siap antar jaga, siap anaknya. Kalau anaknya udah bangun ini langsung diganti aja, dibersihkan lagi supaya cepat sembuhnya. Untuk yang di bagian jahitan, di bagian itu teman-teman. Jadi kalau sudah begini anaknya bisa dikasih pampers, kasih celana, walaupun kalaupun nggak ada pantatnya kan, kalau cewek kan ngencing, cowok ngencing juga pasti. Kalau nggak di pampers ya terserah, dikasih popok nggak apa-apa, dikasih pampers dan baru digendong-gendong kayak gini dadanya. Nggak apa-apa, ini aman teman-teman, ini nggak usah takut bikinnya gini, nggak apa-apa. Oke, ini tip pertama ya, tip langkah pertama untuk mudah dan murah langkahnya. Ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mempunyai anak menderita trisomia, tidak mempunyai pembuangan ya anus ya. Jadi untuk teman-teman semoga bisa sabar dan tabah dan ikhlas untuk merawat anaknya, karena anak adalah anugerah dari Allah dan rezeki paling besar dari Allah. Harta paling besar dari Allah adalah anak. Untuk apa kita kaya kalau tidak mempunyai anak teman-teman? Buat apa harta kita, buat apa kalau nggak punya anak? Jadi rawatlah anakmu, terimalah apa adanya. Ya dikasih Allah nggak punya pantat, nggak punya lubang pembuang BAB, itu syukuri saja. Itu Allah sudah menunjuk kita itu orang-orang yang sabar. Karena kalau kita itu tidak sabar, tidak mungkin bisa merawat anak kita yang menderita trisomia ini. Jadi sebagai orang tua yang mempunyai anak menderita trisomia seperti anak saya sendiri Ahmad Irfan Bahri, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa lelah, jangan putus asa, karena semuanya akan berjalan lancar dengan diiringi doa, dan syukuri apa yang ada dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat sembuh anaknya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya, cara memasukkan busi Heger ya. Busi Heger itu nantinya ke bawah
ke bawah ya. Nantinya setelah selesai ini, anaknya itu setelah umur 3 bulan teman-teman, itu kalau anaknya beratnya badannya itu 5 kilo atau 6 kilo sudah bisa dioperasi nantinya ke bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan ya. Jangan lupa saksikan video keduanya untuk cara memasukkan Bushhacker ke pantat anaknya. Jangan lupa share, like, komen, tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah paham, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Wassalam. Halo besti-besti, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Irfan Bahri dan jangan lupa like, comment, and share-nya. Terima kasih.